kemudian kita klik next dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Halo warga, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan bantu kalian bagaimana cara mengatasi keyboard di Windows 11 itu tidak dapat digunakan. Nah, penyebabnya itu ada dua faktor. Yang pertama, emang ada kerusakan atau error di softwarenya. Yang kedua, itu emang ada kerusakan di hardwarenya atau perangkat kerasnya. Misalkan keyboard kalian pernah terjatuh atau keyboard kalian pernah ditekan secara keras sekali atau mungkin keyboard kalian itu terdapat debunya. Nah, itu adalah dua faktor yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya keyboard tidak berfungsi. Nah, terus tutorial untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Nah, di sini saya akan membuat atau memberikan tutorial kepada kalian khususnya di bagian kerusakan software. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Nah, pertama silakan kalian klik kanan logo start. Setelah itu kita menuju ke device manager. Nah, di device manager ini maka akan keluar tampilan seperti ini. Jika sudah, silakan kalian klik bagian panah di keyboard ini. Nah, di sini ada panah nih. Kita klik saja. Nah, kemudian di sini nih ada dua driver. Ada driver HID sama standar PS/2 keyboard. Kalau semisal kalian di sini adanya standar PS/2 keyboard, kalian pakai yang ini. Tapi kalau semisal kalian cuma ada yang ini, kalian bisa pakai yang ini. Jadi sesuaikan saja dengan laptop kalian karena setiap laptop itu pasti nama keyboardnya itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Biasanya kalau beda merek pasti beda nama. Nah, jika di sini kalian ada standar PS/2 keyboard ini, silakan kalian pakai yang ini. Tapi jika di sini ada 4 nih, kalian pakai yang paling terakhir, yang ini, paling bawah. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan, ini langkah pertama ya, silakan kalian harus sambungkan laptop kalian dengan internet terlebih dahulu. Jika sudah tersambung internet, silakan kalian ikuti langkah pertama ini. Silakan kalian klik kanan di standar PS/2 keyboard. Terus kalian klik update driver. Nah, setelah update driver, silakan kalian klik search automatically for driver. Kalian klik, kemudian tunggu hingga proses instalasi driver selesai. Nah, jika sudah selesai, silakan kalian restart laptop kalian. Nah, jika laptop kalian sudah di restart, coba kalian cek apakah laptop kalian sudah bisa digunakan atau belum. Kita cek. Nah, ini sudah bisa. Nah, Kak, ternyata punya saya masih belum bisa digunakan. Nah, silakan kalian lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, silakan kalian klik kanan logo start. Kemudian kalian pilih device manager. Nah, di device manager ini kita klik seperti tadi, yang keyboard ini klik panah. Kemudian kita klik kanan, standar PS/2 keyboard. Ingat ya, kalau kalian ini namanya beda, kalian sesuaikan saja karena setiap laptop itu pasti nama drivernya beda-beda. Nah, kita klik kanan standar PS/2 keyboard, kemudian kita klik update driver. Nah, setelah itu silakan kalian klik browse my computer for driver. Jika muncul seperti ini, kita klik ini, let me pick. Nah, jika muncul seperti ini, kita klik standar PS/2 keyboard, kemudian kita klik next dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, jika proses instalasi sudah selesai, silakan kalian restart laptop kalian. Nah, jika sudah di restart, kita ketik di sini, misalkan di kolom search, kita cek keyboard kita apakah sudah bisa berjalan atau belum. Nah, di sini sudah bisa berjalan. Kalau semisal, Kak, keyboard saya masih belum bisa berjalan. Nah, lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian buka virtual keyboard. Nah, kalian bisa klik di sini nih, touch keyboard. Atau kalian bisa klik bagian ini, klik kanan taskbar, terus taskbar setting. Kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada touch keyboard, kalian on kan. Nah, setelah itu silakan kalian close. Ini ya, setelah
touch keyboardnya itu on, silahkan kalian close dan kalian klik ini touch keyboard. Nah, jika sudah, kalian geser ke sini. Kemudian kalian pilih ini, search. Tulis saja di sini Windows Update. Nah, di sini ada Windows Update Setting. Kita klik ini. Nah, kemudian kita update Windows 11-nya hingga versi terbaru. Nah, jika sudah diupdate, silakan kalian restart laptop kalian. Nah, jika sudah di restart, silakan kita cek apakah keyboard kita sudah bisa digunakan atau belum. Nah, ini sudah bisa digunakan. Kak, saya mau tanya Kak, kok di bagian device manager di driver keyboardnya itu tidak ada? Nah, di sini ada dua solusi. Solusinya yang pertama, silakan kalian download di Google Chrome. Kalian download driver keyboard sesuai nama laptop kalian, tipe dan seri laptop kalian. Jika hal itu mungkin belum bisa mengatasi, kalian juga bisa gunakan langkah kedua. Langkah kedua, silakan kalian update Windows 10 kalian ke versi terbaru. Biasanya nanti drivernya juga terdownload otomatis. Caranya seperti tadi, kita buka touch keyboard, kemudian kita buka menu search, kita tulis Windows Update. Nah, kita klik Windows Update, setelah itu kita update hingga ke versi terbaru. Kak, saya sudah melakukan semua cara, tapi kok tetap belum bisa. Nah, kemungkinan besar itu kerusakan ada pada hardware kalian atau perangkat keras kalian. Keyboard kalian mungkin pernah terjatuh, atau pernah terbentur, atau pernah apa gitu, yang mengakibatkan keyboard kalian itu rusak. Nah, jadi kalau semisal sudah terjadi hal seperti itu, saya sarankan jika kalian orang awam, pergilah ke service center terdekat. Kalau laptop kalian Lenovo, pergi ke service center Lenovo. Kalau laptop kalian itu Dell, pergi ke service center Dell. Kalau laptop kalian HP, pergi ke service center HP dan seterusnya. Kak, kenapa nggak di tukang servis? Nah, kalian boleh ke tukang servis. Cuman kalian harus lihat review Google terlebih dahulu. Apakah tukang servis itu benar-benar bisa mengerjakan pekerjaan itu atau tidak? Kalau semisal kalian tidak yakin, mendingan kalian langsung ke service center terdekat. Sebab apa? Ditakutkan malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau semisal orangnya itu mungkin kurang profesional. Tapi kalau orangnya sudah profesional, ya tidak apa-apa. Kita harus lihat review Google pastinya. Nah, jika untuk mengakali harganya, kalau semisal kalian ke tukang servis, mendingan kalian langsung beli keyboard di Shopee, Tokopedia, atau lain sebagainya. Keyboard yang sesuai dengan laptop kalian. Jika sudah membeli, silakan kalian pergi ke tukang servis dan suruh pasangkan saja. Jadi itu bisa menghemat biaya. Kak, tapi keyboard yang di laptop itu harganya mahal. Nah, kalian juga bisa mengakalinya dengan keyboard eksternal. Kalian bisa beli keyboard eksternal, harganya itu kayaknya paling murah 15 ribuan atau enggak 20 ribuan, itu yang paling murah. Tapi kalau yang paling mahal juga ada gitu. Jadi sekarang kalian pilih mau yang murah atau yang mahal, seperti itu. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan klik subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian itu masih mengalami kebingungan, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.